Halo, Assalamualaikum teman-teman Donkat Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti pada sehat nih sekeluarga. Jadi di hari ini, gue akan kembali bepergian ke Bandung. Dan ini insya Allah gue ke Bandung untuk ngambil mobil yang jadi mobil baru pertama gue di tahun 2022. Oh, sebenarnya bukan mobil baru sih. Ya mobilnya mobil second, tapi barunya baru untuk gue. Jadi gue cerita sedikit ke belakang. Sekitaran setahun lebih yang lalu, gua itu pas lagi ngedesain artikel ya, desain untuk kaos gua yang bernama Traksi. Itu salah satu desain kaosnya adalah Vitara. Mungkin sebagian dari teman-teman juga udah ada yang sempat ngebeli kaosnya, gue terima kasih untuk itu. Jadi kaos Vitaranya itu dia bukan lambang ya, gambarnya tuh gambar Vitara warna putih. Jadi sebelum gua ngedesain kaos itu, gue nyari-nyari di internet, di Instagram, nyari-nyari gambar Vitara putih untuk nanti jadi desain sablonnya. Dan terus salah satu yang muncul di explore gua adalah sebuah Vitara warna putih di Bandung. Sebenarnya lebih tepatnya sih sebuah sidekick warna putih ya. Di situ gue lihat, lucu juga nih sidekick warna putih nih. Biasanya ngelihatnya kayak yang banyak mungkin warna merah atau seperti yang gue pakai ini yang warna hijau. Nah dari situ udah lewat waktunya dan di IG yang gue lihat itu Vitaranya nggak gue follow sih ya. Jadi gue sekilas aja ngelihat, sidekick putih maksudnya. Terus sampai pada akhirnya pas di sekitar bulan Juli 2021, pas gue mau ngebeli sidekick, gue akhirnya kembali ngelihat ke Instagram tersebut. Namanya adalah Garasi DVN. Wah, kebetulan lagi nggak ada nih sidekick nih, yang waktu itu udah laku yang putih. Akhirnya gue cari di tempat lain dan akhirnya seperti yang sekarang ini gue pakai, gue dapetnya di Surabaya, di Mesin Waktu, nama Instagramnya. Tapi nggak lama setelah itu, banyak yang mention gitu. Bang, coba lihat nih, ada IG Garasi DVN nih, gitu. Oh iya, tahu kok gitu. Ternyata lucunya, jadi di dalam waktu yang hampir bersamaan, ada sebuah katana warna biru dan sebuah sidekick warna hijau yang benar-benar jadi kayak punya gue gitu, sama kayak warna katana gue birunya, terus sama kayak warna sidekick gue juga hijaunya gitu. Ya udah akhirnya di situ kayak, pas banget nih, ada kayak semacam ininya ya, kembarannya gitu. Ya udah, terus habis itu ya karena gue juga udah punya sidekick ini, gue ya terus menjalankan project ini. Gak lama kemarin ini, jadi Garasi DVN itu ngepost sebuah Vitara tahun 93, warnanya itu grey, metallic. Dan itu pas gue lihat teman-teman, gue jujur langsung keinget mobil Vitara yang pertama kali dulu gue pakai. Bukan gue setir ya, soalnya masih SD. Warnanya sama seperti itu, sama-sama pakai velg teardrop juga. Bedanya apa ya? Kayaknya kayak hampir nggak ada bedanya ya, soalnya sama-sama standar. Dari situ gue benar-benar kayak, aduh, ini benar-benar bikin nggak bisa tidur ya. Karena ngingetin Vitara pertama gue di tahun dulu, kalau nggak salah 94-an ya gitu. Cuma sayang fotonya belum ketemu sampai sekarang. Ya gue akan coba usaha buat nyari fotonya, kalau ada gue scan, gue tampilin ke teman-teman gitu. Cuma kalau ada lucu aja gitu ya, gue bisa nostalgia lagi. Ya, singkat cerita akhirnya gue kontak dengan Mas Dona, owner dari Garasi DVN, dan gue bilang, apa mungkin gue bisa tukar tambah? Karena kalau gue nambah Vitara lagi, sekarang udah ada sidekick sama Vitara kuning, kayaknya juga nggak ini juga ya gitu. Kayaknya nggak efisien juga gitu, terlalu banyak. Jadi gue bilang, boleh nggak gue nuker mobil ini, ya gue nambah ya dengan Vitaranya, dan ternyata boleh gitu. Ya udah akhirnya sekarang kita jalan ke Bandung dan semoga harapannya sih mobilnya oke ya, aman ya. Walaupun sebenarnya jujur menurut gua, kalaupun kondisinya ini masih harus dibenerin, itu masih dibenerin, ya nggak apa-apa. Namanya juga ya mobil tua kan, pasti ada aja kan pasti yang menjadi PR yang harus dibenerin gitu. Yang penting tuh mobil sukses ngebangkitin nostalgia zaman gua dianterin SD dulu. Iya, seperti itu bentuk mobilnya. Ya udah teman-teman, kalau gitu langsung aja ya kita selesaiin dulu perjalanan menuju ke Bandung.
Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe di tempatnya Mas Dona, Garasi DVN. Ini di daerah Arca Manik, tapi gua nggak tahu kenapa hari ini rasanya panas banget di Bandung. Buat gua aja yang orang Jakarta rasanya lumayan banget. Apalagi pakai mobil yang kacanya bening. Dan Vitaranya udah ada di depan gua langsung. Dan Mas Dona juga udah ada. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Mas Dona. Waalaikumsalam Om Jeje, halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah, Wah. akhirnya kita ketemu juga Mas. Iya, makanya nih. Nah, teman-teman, jadi Mas Dona ini adalah owner dari Garasi DVN. Dan satu hal yang bikin gua gagal fokus, selain Vitaranya ya pastinya ya, ternyata Mas Dona pakai kaos traksi. Iya, Thank you loh, Mas. Ya kemarin ini udah agak lama, pas kemarin launching, nggak lama saya langsung beli. Waduh, terima kasih, terima kasih. Soalnya tadi juga nyampein ke teman-teman pas lagi OTW ke sini, dulu kan sempet nyari gambar-gambar Vitara putih, terus ngelihat di Garasi DVN IG-nya kan ada yang putih tapi Ada sidekick ya. Sidekick dulu, Sidekick. 95. Nah, itu waktu itu pas lagi nyari itu sebenarnya sumber inspirasi dari desain si kaosnya Oh, ini yang nih, belakang ini. bagian belakang. Nah, ini dia. Pas banget nih. Iya. Nah, jadi teman-teman kemarin itu habis yang gua ngeliat IG ini, kita langsung kontakan ya Mas ya. Ya, Kita langsung kontakan, terus ya cerita sedikit bilang yang dulu waktu kecil kan kurang historinya lebih, ya. historinya tuh ya pakai Vitara kurang lebih seperti ini gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya nambah mobil lagi, aduh yang ada malah jadi kayak pengepul Vitara nanti. jadi apa namanya bilang Mas Dona kalau misalnya tukar tambah boleh nggak nih? Udah pasti saya yang nambah ya Mas ya. Tahu diri. Dan ternyata wah alhamdulillah gitu disambut positif sama Mas Dona gitu. Oh yaudah oke, sekaliannya main ke Bandung ini. Yaudah akhirnya hari Udah ini ketemu kita akhirnya ya. kesini. Biasanya kita cuma DM-DM aja Mas ya. Iya, DM-DM-an Sekarang aja. kita ketemu. Akhirnya ketemu juga. Mas, boleh cerita sedikit nggak? Ini sebenarnya sebelum kita ngomongin Vitara. Jadi Garasi DVN kalau saya lihat kan mobilnya kan juga lumayan macam-macam Ya, yang betul. dijual Iya. gitu. Itu sebenarnya ada yang jadi kayak spesialisasinya nggak sih? Jenis mobil Awalnya apa? itu saya malah pertama jualan itu senengnya sama CR-V Gen 1 Mas. CR-V Gen 1. Ya, saya sampai beberapa kali jual CR-V Gen 1. Yang pertama, selain mobilnya enak ya, dulu tuh awal saya karena seneng aja bentuknya kotak. Oke. Jeep banget lah ya. Dibanding Iya. sekarang kan kalau Gen 3 tuh udah mulai kesedan-sedanan lah ya, udah bulat, udah Lebih gimana. bulat modern Nah, ya. ya, awalnya tuh saya banyak jualnya Gen 1 SUV lah ya. Nah, tapi kelama-lamaan itu saya jual kemarin terakhir pertama saya jual Fast ini yang segik putih, Mas. Oh, itu yang pertama Pertama. justru ya? Oh. Karena saya juga dulu punya nilai histori kayak gitu. Papa saya dulu beli dari baru Sidekick 97 sampai pada akhirnya saya pakai kuliah 2007. Oke. Setengah dari baru. Jadi mobil itu makanya Sidekick Vitara itu punya nilai histori dari saya gitu. Makanya akhirnya saya beli Vitara nih untuk jual awalnya. Untuk jual, tapi lama-kelamaan kok jadi baper. Nah, akhirnya pengen yang 4 kali 4-nya. Oke. Nah, saya dapat Vitara ini, nggak lama saya dapat juga yang Epi, yang ungu. Cuma sekarang udah kejual. Oh, itu udah laku Nah, ya? udah laku. Nah, memang sebenarnya kan mobil-mobil kayak gini kan harganya juga gelap ya Mas ya. Maksud gelap tuh Oke. yang murah banyak, kemudian yang mahal juga. Ada yang Ya, tinggi juga, gimana kondisi lah variatif ya. Variatif. Ya, pada akhirnya ya saya senang sama Vitara. Ini mobil sebenarnya udah lama di saya Mas, hampir 1 tahun ya di saya itu. Setahun ya? Hampir setahun. Udah dipakai berarti ya? Dipakai karena mobilnya enak juga, terus ada nilai historisnya, jadi saya nggak capek lah pakai mobilnya. Jadi Oke. ya seneng gitu mobil ini. Emang kalau seneng sih bikin yang kurang-kurangnya tuh kayak dimaklumin Ya, gitu ya? dimaklumin. Ngerti Iya lah sih. kalau orang-orang yang seneng mobil lama, ada minus sedikit tuh bukan jadi perkara besar. Iya, bukan dipusingin ya Iya, gitu betul, ya? betul. Malah kadang-kadang jadi kenikmatannya kalau kita ngebenahin-benahinnya itu kan apa proses-proses kayak gitu kan yang kita nikmatin kan ya? Betul. Proses Iya mobilnya sih. ini rusak kenapa? Jadi kita sambil belajar juga Oh, nih. iya, setuju. Gitu. Oke, berarti ini emang mobilnya udah sempat dipakai dulu ya, Ya, setahun ya? setahun Bukan saya pakai. kayak dapet terus langsung Oh enggak. dijual ya? Karena saya juga
yang tadi itu Mas, seneng ya, seneng Vitara. Udah saya pakai dulu aja. Terbukti nih kaosnya. Iya. Ini bener-bener nggak janjian teman-teman. Jadi bener-bener ya pokoknya nggak tahu akan pakai kaos apa Mas Dona, tapi pas nyampe sini ngelihat pakai kaos ini, wah pas banget, baru aja diobrolin tadi di jalan. Iya. Kita coba ngomongin buat Vitaranya ya, kondisinya ya teman-teman ya. Mungkin awal kita ngelihat dulu ke bagian depan kali ya. Ya. Atau mau dikeluarin aja, kita keluarin aja kali ya Nah, di di sini sini ya. ya. Boleh, Oke. boleh. Oke. Nah, kita udah geserin mobilnya teman-teman, dan mungkin kalau teman-teman yang suka ngelihat Instagramnya Garasi DVN, itu posisinya ada di sini biasanya ya, Betul, di fotonya sini. ya. Iya. Jadi tempat ikoniknya nih buat naruh mobil buat difoto-foto. Nah, Mas, sekarang kita ngebahas buat mobilnya nih. Ini berarti tahun berapa nih, Mas? Ini 93 JLX, Mas. JLX ya, Ya, berarti JLX. varian yang atas. Varian atas. Tahun 93. 93, betul. Oke. Dari pengalaman Mas, kalau misalnya yang warna ini kan grey ya, Grey, grey betul. ya, metalik gitu. Kalau di Bandung ini termasuk jarang nggak sih Mas yang warna ini? Kalau pengetahuan saya, Mas ya, Mm-mm. banyaknya Vitara 93 itu hijau ya. Hijau banyaknya Hijau, yang ya. sering saya lihat di jalan tuh warnanya hijau. Yang Nah, warna yang hijau. warna abu seperti ini hampir saya jarang lihat nih, Mas, di jalan. Oke. Jadi bisa dibilang rare ya warna untuk Termasuk abu warna ini. yang rare ya. Nah, Jadi Oh. warna abu ini cuma ada di Vitara, di Sidekick, kemudian di Escudo itu memang Nggak ada yang ngeluarin warna nih ini ya. kayak gini, betul. Oh, Jadi ikoniknya Vitara tuh bisa dibilang ini warnanya abu. yang warna abu ini ya. Mm. Nah, kalau yang warna ungu sendiri itu gimana tuh, Mas? Warna ungu, kalau warna ungu itu masih ada di varian Escudo, Mas. Di Jadi, Escudo masih Escudo ada ya? ada. Jadi warnanya kalau menurut saya bukan ikoniknya Vitara. Nah, Oke. termasuk saya dulu sempat punya yang Epi, dia injeksi. Mm-mm. Nah, itu warnanya ungu. Warna Tapi ungu. memang sih dibilang juga jarang warnanya. Antara jarang itu antara orang suka atau emang mobilnya jarang gitu. Atau Orang bisa suka apa jadi nggak ya suka. antara itu dua ya. Ya, antara itu. Tapi yang pasti kalau yang warna ungunya di Escudo masih ada Masih ya? ada di Escudo. Masih ada. Escudo Kalau yang 95. warna ini Nah, ini hanya keluar di Vitara, Mas. di abu ini. Vitara. Ya. Oke. Masih kalau buat saya sendiri sih itu dia Mas. Apa namanya? Sebenarnya bukan langka warnanya, tapi karena kayak yang dulu keluarga saya ada kan waktu kecil, ya jadinya bikin kayak aduh mohon maaf kayaknya ini dilepas dulu deh, ditukar dulu maksudnya teman-teman. Untung Mas Donanya mau bersedia. Mau kan Mas? Mau. Oh mau, alhamdulillah. Kalau nggak tegang juga nih nge-vlog ternyata abis kalian mobilnya, aduh nggak jadi. Waduh, kita pulang bawa ini lagi, Kak. Bawa yang hijau lagi jadinya. Saya kan udah tahu cerita yang hijau ini, jadi ya oke lah. Waduh, terima kasih. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya ini dari mulai dapet, sebenarnya ada yang udah kayak diubah belum Mas? Atau mungkin kayak dibenahin gitu? Sebetulnya kalau dibenahi itu udah ada, Mas ya, di sektor mesin, kemudian di kaki-kaki. Kalau misalnya di eksterior, saya tambahin ini, Mas, deflecta Oke. EGR ini. Nah, ini Deflecta. termasuk rare nih, Mas, karena udah nggak ada yang jual barunya. Nah, ini Oke. kemarin saya dapat NOS, Mas. Oh, NOS dapat ini new masih old stock ya? diplastikin, masih banyak, masih apa namanya? Masih ada buat Masih manual bawa toko? booknya. Oh, nggak ya? Bawa tokonya udah lama tuh. Nah, ini kebetulan saya dapat nih baru dari EGR-nya. Oke. Nah, ini sih cuma tambahan dummy sih, Mas. Cuma sebenarnya ini washer asli ya. Mm-mm. Ini punyanya Nissan X-Trail T31. Oke. Ini asli, Mas. Ini ada bisa tinggal nambahin apa Si namanya? ininya aja ya? Selang ya, selang sama pompa mungkin ya. sama pompa. Oh Dia aktif, iya. cuma ini nggak saya aktifin. Dia spoilernya udah ada Udah ya? udah ada. Oh, lucu juga Terus sini. saya pakai ini nih, velg legendaris. Teardrop. Teardrop. Yang punya Vitara Escudo Sidekick pasti tahu lah. Ini velgnya velg kaleng. Cuman harganya ya masih tahu. Sekarang Kemudian bahannya saya ganti baru pakai Bridgestone Dual HT.
Dweller HT, Ya. ukurannya 215 70 15 Mas. 215 Ya. 70 ya. Hmm. Dia emang standarnya lebih besar ya ketimbang kalau ini kan pakai 195 ya. 195 ya. 980. 95 80 ini 215. Kemudian nah Oke. kalau saya punya ini Mas, punya apa namanya? Mobil tua itu kacanya wajib bening. Oh iya. Tapi jangan bening banget, panas kan ya. Nih kayak sekarang ini Bandung juga bukan Bandung yang dulu nih, tetap panas. Nah, saya pasang yang ice blue. Ice blue. Dia kalau lihat saya kalau lihat Biru, di brosurnya dia bisa nolak sampai 93% UV-nya. Jadi 20% tapi adem dalam ini, Mas. Apalagi iya sih kayak pertama Mas bilang di Bandung nih udah nggak sedingin, Ya. udah sedingin dulu. Kedua ya AC Vitara, Nah, itu ya penyakit mau ya. kita udah ini kan tetap kalau dibandingin sama mobil modern kan Betul. nggak segitunya sedingin kan. ya. Iya sih. Pasti orang-orang yang pakai Vitara Escudo ngerti lah AC-nya. kayak di sidekick saya Mas hitungannya dingin, hitungannya alhamdulillah dingin Yeah. gitu. Tapi tetap seketemunya dia yang trik model kayak gini, ya tetap berasa. Hembusannya mungkin oke dingin, tapi karena ini kacanya juga bening kan, tetap aja gosong nih. Iya, soalnya dia kaca Vitra tuh tergolong lebar Mas ya. Kalau kita lihat Iya. mobil-mobil umum tuh lumayan besar Akuarium lah ya? Akuarium. Kayak akuarium. Betul. Iya, yang di SWB malah lebih saya ya berasanya lebih kayak akuarium lagi, lebih kaca belakangnya lagi kacanya semua. panjang soalnya Iya. ya. Iya, saya tuh kalau kayak harian gitu intinya sih dengan AC yang udah di-upgrade sama lebih ademan di sini gitu. Oh, yang di yang Padahal dia kan lebih besar kan Betul, ruangannya betul, gitu. betul. Tapi nggak tahu kenapa di yang SWB tuh rasanya lebih matang gitu. karena kacanya emang hampir Kaca semua semua gitu. karena kacanya. Kaca semua. Iya. Oke. Nah Mas, kalau misalnya buat di bagian pintu, kayak misalnya karet-karet gitu, ini masih dari yang bawaan dapat atau? Nah, ini kalau yang pelipit saya ganti nih Mas. Oke. Penyakitnya kan ya usia juga ya, umur 29 tahun ya. Pasti kalau karet ada getas-getasnya. Nah, ini saya ganti 4 biji nih, 4 pintu. Cuma kalau untuk karet pintu ini masih orisinil semuanya. Oh, ini masih orisinil Iya. ya. Coba saya buka ya Mas ya. Nah, Oke, berarti ini ya, karet pintu ini masih bawaannya, tapi masih kondisinya masih keras, oke sih. iya. Kalau yang saya mohon maaf, yang kanan depannya di sininya udah agak gepeng nih. Biasanya sobek kalau nggak gepeng. Gepeng, iya. Udah gepeng yang itu. Tapi ini masih oke sih. Wah, enak. Kalau misalnya teman-teman yang habis nutup, mungkin kayak Jimny kali ya, bandinginnya Jimny yang pintunya nggak rata, karetnya juga nggak itu, begitu nutup ini langsung rasanya nggak perlu usaha. Iya. Sama Kalau sekali. Jimny kan harus beberapa kali usaha ya. Iya. Kadang-kadang, apalagi kalau baru ganti karet baru kan di karet tertentu ada yang masih keras banget tuh, Iya. membal gitu Dia kan. pasti membal pintunya. Iya masih membal. Kadang-kadang, oh kacanya agak buka dikit. baru betul, ditutup. betul. Biar lebih enak. Ini sih, wah, kayak lebih gua yang menang banyak teman-teman. Oh enggak, itu enak juga kok. Nanti bisa dipraktekin nutupnya. Iya, boleh. Benar. Oke, ini pelipit sekarang hitungannya juga agak lumayan ya Mas. Kemarin Mas. saya beli di Sidekick dalam sama yang luar, ya hitungannya lumayan sih. Saya kemarin luarnya aja itu satu pintu 500 ribuan ya. Satu Satu pintu bagian ya? Oh iya, iya, satu sama, bagian. Sama, 500 ribuan. 500 Jadi 4 ya. itu 2 juta. ya. 4 2 juta. Ya buat untuk hitungan di Suzuki gitu kan, mobil lama sih ya lumayan sih ya Mas ya. Tapi kalau karet yang belakang juga masih oke Masih sih oke. ya. Si amannya. Biasanya sih kalau Escudo Vitra suka pada sobek, patah di sininya nih, ngelipet. Yang bagian atas sini ya, atasnya. yang di ujung sini ya. Iya. Bener teman-teman, gue menang banyak. Kita coba lihat ke belakang ya Mas ya. Nah teman-teman, sekarang di bagian belakang sedikit yang mau gue sharing. Yang bedanya sama kalau Sidekick tuh nggak ada defogger. defogger ya Mas Iya, ya. nggak ada defogger. Defogger nggak ada, terus Wiper juga nggak ada. wiper belakang nggak ada. Nah ini jadi ya kalau misalnya di Sidekick kalau belakangnya udah benar-benar ketutup ya udah pasrah aja. Kalau udah apalagi kalau lagi off-road ya, udah mulai kotor belakang ya. Nggak bisa ya disapu udah. ya. Manual, turun dulu, ngebersihin sendiri. Ini ban serep sama velgnya sama ya Mas? Sama, ya? Sama ini ya? juga velgnya teardrop. Teardrop. Jadi Ini 5 biji nih Mas. 5 biji ya? Bisa dibuka Boleh nih. kita lihat ya? Boleh. Ini kayak Kalau lagi bannya
lagi mau Bannya launching. mesti diganti nih Mas ban serepnya Mas. Oh, aman. Nah, Aman. Ini biasanya nah, satu lagi nih Mas. oke. Yang hampir jarang masih ada nih Mas ya di Vitara di Escudo itu. Mm-mm. Tutup kuncinya Mas. Masih ada di orisinil. Jadi oke. dia kalau mau buka bautnya harus dulu buka pakai kunci ini. Oh, pakai kunci kontak ya. Pakai kunci kontak. Oh, Nah, ini masih hampir jarang nih Mas, masih yang ada. yang bertahan si kunci ini. Nah, Oh. jadi aman. Wah, ini sih ya apalagi mungkin kalau kita yang pakai velg-velg yang Iya, ya, jadi kunci yang aman. dirasa udah agak Langsung aja jarang. cabut. Langsung cabut. Langsung Puter aja ya? Langsung cabut aja. Oke. Oke. Tuh, dia ada kunci. Iya. Gitu. Apalagi kayak teardrop sekarang udah rada mahal. Wah, jadi kunci nih. Kalau velg kalengnya sidekick nggak apa-apa deh. Nggak bercanda sidekick. Oke. Nah, ini biasanya sih kalau temen-temen yang udah pada nggak belang gitu sama ban serep sih biasanya suka dibuka aja ya. Iya. Kecuali yang mau ngelindungin si bannya biar nggak dia gersang nih ke jemur nih. Oke. Oh, ini ada shock breaker nih. Ya itu shockbreaker bekas yang Epi Mas. Oh, Orsinilnya. Jamex. Dulu pernah kan pakai Jamex tuh yang Epi. Nah, ini shock orsinilnya. Saya simpan. oh, Jadi buat cadangan deh. buat cadangan ini. Loh, ini nggak mau buat ke sana tuh. Siapa tahu. Emang itu belum diganti shocknya? Kenapa? Belum diganti shocknya? Oh, nggak, masih bagus. Oh, masih bagus? Masih bagus. Ya. masih bagus. Oke, kita lihat dalamnya. Bismillah, assalamualaikum. Ya jujur kalau dari dalam sih rasa nostalgianya sih lebih berasa kalau gue duduknya di sebelah kiri, teman-teman. Soalnya masih kecil, bukan di sini dulu, tapi duduk di sebelah kiri. Tapi lebih tepatnya nggak duduk, teman-teman, karena gue waktu kecil suka berdiri di sini nih. Pegang situ ya? Iya, di sini berdiri sini, ambil bengong, ngeliatin keluar kan. Kalau disuruh duduk ya kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak bisa diem, berdiri juga akhirnya sepanjang perjalanan. Oke, berarti kalau dalam Nggak banyak perubahan sih Mas, masih orisinil ya. orisinil semua ya, Iya. termaksud ini juga masih tipnya yang pakai Kaset. ya. Aduh, punya saya mohon maaf udah nggak aslinya Mas. Itu apa? Udah saya ganti head unit yang Kekinian. baru kekinian. Iya. Jadi ini pulang dari sini nih teman-teman, kita nggak bisa pakai Bluetooth nih, nggak bawa kaset juga lagi. Tadi kalau berangkat ke sini masih bisa pakai Bluetooth. Iya. Paling pasang ini aja Mas, beli yang transmitter Bluetooth situ. Oh iya, yang model ke lighter ya. Iya. Iya sih. Jadi tipnya nggak merubah periodenya. Periodenya. Karena kan tahun segini kan harusnya nggak ada CD ya, belum ada Iya CD. sih. Jadi masih kaset. Asik. Tetap bertahanin klasiknya di eranya. Wah, kalau misalnya punya saya Mas, kan karena sidekick kan nggak bisa di apa Tilt namanya? steering ya? Iya, nggak bisa di naik turunin kan, nggak bisa tilt gitu. Jadi kalau yang dipunya saya, dia udah di manual diturunin sendiri Oh, posisinya, iya. biar bisa rasanya kayak Vitara gini nih. Soalnya kalau di sidekick kan kurang lebih kan Di atas ya Mas. tinggi ya? Nah gitu tuh. tinggi. Nah Tinggi tuh jadi kayaknya agak culun. Kayak bawa gitu. truk kita. Kayak bawa truk ya, kayak bawa truk. Ini sih gue bikin jadi ya segini nih, kurang lebih persis sama. Nah kalau ngomongin buat di bagian dalam, berarti yang jadi PR apa aja nih Mas Aling? Kalau dari dalam itu sebetulnya hanya estetika Mas ya. Oke. Kayak ini kan setir tuh udah kemakan usia nih, jadi udah gerat-gerat. Oke. Kemudian di joknya tuh ada bagian benang-benang yang putus Mas. Oh tadi saya lihat yang di kanan nih ya. Ya, itu sih Oke. sebetulnya bukan sobek ya, cuman benangnya copot jahitannya, tinggal Lepas jahitannya. lepas. Kemudian kalau mau diaktifin lagi nih electric mirrornya, nah ini Oke. harus diservis nih Mas, itu nggak nyala. Power ininya, Iya, electric mirrornya ya. iya. Servis motornya ya sini ya. Transfer case sih aman ya. Aman. Aman ya? Aman. Nanti bakal kita coba pertama teman-teman sampai Jakarta. Persneling, ini nih masih Nah, masih itu PR-nya Mas. masih salah satu. tapi nggak terlalu parah sih menurut saya. Apa namanya, kalau yang punya saya waktu itu pas dapet ini bener-bener koclaknya Kocak tuh banget ya. Itu kayak mesti gempa. diganti bosnya kan? Bosnya aja. diganti. Ini sih nggak masalah sih. Ini masih normal lah kalau menurut normal. saya ya segini ya. Kalau dibandingin saya dapat waktu yang sidekick bener-bener
kayak lagi gempa banget gitu ininya, oblaknya. Oke. Ini kalau untuk rem Masih sejauh ini orisinil ya. masih ini ya, Masih dia kan kampas kalau remnya kampasnya masih masih bagus. oke ya. Cuman koplingnya emang agak keras tuh dan dalam mas. Enaknya Oke. sih diganti ya. Ya, oke. Nggak terlalu Kopling mahal ya ya. kalau Vitara ganti Mm-mm. kopling tuh satu set. Ya, satu setnya kalau yang ori Di bawah 2 juta. 1,5 ya, 1,5 udah yang SGP-nya, SGP. teman-teman. Ya berarti paling kopling ya. Selain itu yang estetika ngerapiin Betul. dikit jok. Tapi ini overall sih joknya sih masih oke Masih banget kenceng, sih. masih Nggak ini ya, nggak memble. Nggak memble. Masih pada kencang teman-teman. Main kiri atau yang kanan juga. Dan ini Nah. surat-suratnya masih tangan pertama mas. Oh, Masih ini tangan BPKB pertama. biru, kemudian Oh. fakturnya lengkap. Soalnya saya beberapa kali beli Vitara, Sidekick, itu hampir si faktur tuh nggak ada mas. Oh, Jadi ini masih lengkap. sama dong, saya nggak ada. Nggak ada juga itu. Nah ini lengkap mas. Oh. Faktur, kemudian BPKB masih BPKB lama. Masih Biru, BPKB ya. biru ya. Iya. Wah, asik sini. Orisinil, tapi nggak cuma orisinil ya, tapi maksudnya kondisinya juga oke. Bagian yang fabriknya dan termasuk ini ya nih teman-teman, door trimnya biasanya tuh suka udah pada Belah, ini ya, Belah ya. Belah copot, ngangkat, betul. ngangkat kayak gitu. Ini sih masih oke sini. Ya, kayaknya termasuk istilahnya cuma PR-nya minor aja sini. Wah, asik. Mungkin kita coba lihat bagian mesin kali ya, Ya. sekarang ya. Oke Mas, berarti kalau buat bagian mesin, Mesin ini sih masih PR. standar mas ya, orisinil ya. oke. Paling kalau misalnya PR-nya biar lebih enak lagi, Mm-mm. tune up sama setting karbu aja mas. Tune up, Biasa setting kan karbu kan saran-sarannya ya, Ya, mobil usia 29 tahun nggak akan sempurna, apalagi injeksi. Itu aja sih mas. Kalau yang udah saya ganti fan belt ya, fan belt udah pernah saya ganti. fan belt. Nah penyakitnya Vitara itu mas apa mas? Oli mesin. Oh iya. Jadi setiap 1000 km minimal kita harus cek aja. Cek dulu aja ya. Suka nguap ya, suka hilang entah kemana katanya. Iya. 1000 kilo isi, lihat aja cek. Cuman saya ini udah 1000 kilo lebih, nggak berkurang nih mas. Masih normal. Normal di ya. Ininya dibuat olinya itu Mm-mm. nggak berkurang. Oh. Jadi sih yang orang-orang bilang Vitara Escudo Sidekick suka pedang nguap olinya. Mm-mm. Nah ini saya aneh. Yang saya malah nggak ngurang gitu. Malah nggak ngurang ya. Mm-mm. Judulnya malah aneh ya. Padahal masih alhamdulillah Iya, gitu ya. iya. Yang lain sih ya masih orisinil sih mas. Standaran aja ya. Standarnya. Iya. Wah, akhirnya teman-teman tadi kita udah ngeliat secara overall mobilnya dan kayak gue bilang tadi udah sempat ngetes tadi ya Mas Iya, ya. udah Cuma keren. belum sempat nge-shoot. Termasuk kalau teman-teman nanya, oh kok belum ada ngeliat kolong-kolongnya nih? Soalnya tadi panas banget ya, panas banget. Si batanya aja juga bener-bener bikin mateng ya kalau misalnya kita ngerangkak jongkok. Cuma kurang lebih gitu teman-teman, nanti akan kita lihat lebih jauh lagi, nggak cuma testing, tapi bagian-bagian yang belum terlihat kayak kolong-kolong. Cuma yang pasti gimana Mas, jadi deal ya, kita Ya. tukar tambah ya. Oke. Waduh, ini saya makasih banyak loh Mas, Sama-sama, karena Mas tukerannya 4x4 sama 4x2 nih. Nggak Tapi apa-apa. semoga bisa berkesan juga sama si Ya. Ijo ini. Amin. Jadi rencananya mau diapain dulu nih Mas, langkah berikutnya? Langkah berikutnya paling yang pertama ganti ban mas. Oh ganti ban dulu. Ya, Oh, iya. paling kita mau pakai ban AT ya. Oke. Tapi yang agak kutilang lah. Yang istilah ramping sekarang, ya. Ramping. Kurus, tinggi, Dan langsing. langsing. Oh, iya. Emang ganteng banget sih, nggak ada obatnya. Apalagi Iya. pakai velg kaleng gitu kalau kutilang. Nggak diapa-apain. Cocok ya. Iya. Siap. Oke. Kalau saya sih paling nih, pertama ini mau ngelepas dulu deflektanya. Oke. Ini jadi nanti bisa Mas Dona Nah, pakai aja kita di sana sini. ya. Iya. Jadi teman-teman ini tadi gue sempat bilang Mas Dona untuk deflekta EGR-nya ini karena gue kebetulan nggak mau pakai, ya udah silahkan ditinggal aja Pindah di ke sini. sana, pindah. Siapa tahu kan bermanfaat. Cakep sana. Iya, buat yang hijau. Wah, ada taf tuh, lumayan tuh. Cakep tuh. Tangan itu. Oh. Siap kalau gitu Mas, sebelumnya saya ucapin terima kasih. Ini kita tukeran dulu. Siap. Buat BPKB Ini sama-sama sama-sama biru ya BPKB-nya. Siap. Itu di dalamnya ada STNK juga Sekalian sekalian. ada di laci ya. Oh, oke.
Siap. Tadi sempat kita karena saking kepanasannya nggak fokus sampai mikirnya kita udah mau cabut aja, tapi gue masuknya ke mobil ini lagi gitu. Karena rencananya emang dari sini langsung balik gitu. Cuma ya itu dia, kalau misalnya beneran pas saya balik bawahnya yang hijau lagi, sama aja bohong berarti ya. Maaf receh kawan-kawan, maklum cuacanya lagi kayak bukan Bandung hari ini. Siap kalau gitu Mas Dona, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Jj. Semoga nanti ke depannya kita mungkin bisa dikreasin bareng lagi, betul. ada mobil-mobil lain lagi, bisa kita iniin bareng, garap bareng. Oke. Yang pasti mungkin buat teman-teman juga yang pengen ngeliat atau lagi mau nyari mobil-mobil second yang berkualitas, banyak SUV juga ya, SUV dan yang sejenisnya bisa cek garasi DVN ya. Betul. Garasi DVN. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman juga ada yang lagi nyari apa gitu, bisa juga DM nanti ya, misalnya mau coba dibantu cariin Ya, bisa unit kayak apa juga bisa sih ke Mas Dona. Oke, kalau gitu Mas, saya pamit langsung balik ke Jakarta. Oh gitu langsung? Langsung Oke. balik ke Jakarta. Thank you banget. Sama-sama, sekali Mas lagi. Jj, ya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Kita kontak-kontak lagi. Oke. Oke, siap kalau gitu. Thank you ya Mas Thank you, ya. Mas Jj. Oke teman-teman, kita balik dulu ke Jakarta. Thank you ya Mas ya. Ya. Tuh kan salah kan? Ini beneran salah. Oke, siap. Oke teman-teman, jadi di hari ini untuk pertama kalinya si Vitara ini langsung gue ajak untuk ketemu dengan salah satu habitatnya, yaitu medan off-road ya, atau di alam bebas. Tapi di kali ini sebenarnya gue bukan mau langsung untuk ngajak off-road yang terlalu gimana banget, tapi lebih ke gue pengen ngasih perkenalan dulu untuk mobil ini ya. Jadi nanti terbiasa dengan alam yang menjadi habitatnya. Nah, jadi gue sekarang lebih pengen ngasih liatin ke teman-teman beberapa bagian yang mungkin jadi PR gue pertama untuk ngebenahin ini sebelum pasien nanti berlanjut ke tahap modifikasi. Jadi kayak biasa, tahap untuk reparasi dulu ya atau nyegerin, baru yang kedua tahap modifikasi atau untuk kita upgrade mobil ini. Tapi satu hal yang paling penting sebenarnya yang pengen gue sampaikan juga ke teman-teman, biasanya kalau kita beli mobil second yang 4x4 itu suka dikasih tahu juga, misalnya tidak pernah dipakai off-road. Ya, itu satu sisi mungkin jadi satu hal yang bagus. Jadi mobil kita lebih terminimalisir dari yang namanya mungkin kerusakan pada bodi, pada kaki-kaki. Tapi nggak sedikit juga ternyata yang nggak pernah off-road itu kondisi mobilnya juga emang lebih bagus daripada orang suka off-road tapi dia emang lebih apik ya, lebih resik bahasanya, lebih emang ngerawat mobil dengan benar. Tapi di luar faktor ownernya, salah satu hal yang menurut gua jadi satu catatan penting, kalau mobil 4x4 itu nggak pernah dipakai sistem penggerak 4x4-nya, itu kayak istilahnya mobil jarang dipanasin. Jadi di bagian kayak misalnya transfer case-nya atau gardan depannya itu kadang-kadang suka malah nggak mau nyangkut gitu ya, nggak mau masuk 4x4-nya. Itu yang jadi satu catatan penting. Jadi kalau kalian mau ngambil mobil 4x4 second, katanya nggak pernah dipakai off-road, kalian mesti cek dulu 4x4 itu bisa fungsi atau enggak. Jadi antara biasanya mungkin di bagian transfer case-nya yang mesti ada bagian yang mesti dicek, atau bisa juga di gardan depan, termasuk bisa juga di ujungnya ya yang nggak ngunci, yaitu di free lock-nya. Nah oke, sekarang jadi di mobil ini apa aja nih yang mesti gue benahin teman-teman. Sebenarnya yang paling utama itu justru ada di bagian dalam ya. Jadi gue akan masuk dulu. Oke, bismillah, assalamualaikum. Nah, jadi sebenarnya PR utamanya itu adalah pada bagian kopling. Jadi bukan koplingnya platnya udah habis, tapi justru yang udah mesti diganti adalah the crook-nya ya, atau mataharinya. Sementara sekedar info, kalau untuk kayak fast
generasi 1 gini, dia setnya ya, plat kopling, terus untuk lahernya, terus juga untuk mataharinya, itu yang aslinya setidaknya 1,3 jutaan ya, sampai 1,5 jutaan. Kalau merek yang bukan SGP-nya, kayak misalnya ada beberapa merek lain lagi itu di 1 jutaan satu set udah dapet. Jadi gue sebenarnya udah sempat ngebeli juga teman-teman, karena kemarin pas gue ke Bandung, gue sekalian langsung pesen aja. Ini ada plat kopling satu set kan, terus juga kabel kopling gue biasa juga langsung ganti. Terus ada beberapa bagian lain yang biasanya jadi resep gue untuk ngeganti, kayak misalnya untuk belt-beltnya ya, kayak misalnya timing belt yang gue beli harganya berapa ya, kepala 300 ribuan kalau nggak salah. Sementara untuk kabel koplingnya itu di 100 ribuan. Terus bagian lain lagi yang gue beli di sini kalau nggak salah yang kaitannya sama kayak filter gitu sekalian gue beli. Oke, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah untuk setirnya. Jadi kalau kemarin gue di Sidekick itu alhamdulillah untuk spellengnya itu udah hilang. Kalau di sini spellengnya yang gue rasain masih banyak teman-teman. Jadi dalam keadaan lurus itu masih lumayan banyak jajan ke kanan kirinya ya, supaya mobilnya tetap bisa lempeng gitu jalannya. Sementara kalau untuk ngomongin si spelleng ini, faktornya sebenarnya banyak. Tapi biasanya juga di rumah setirnya ya masih dibongkar lagi gitu. Jadi kayak udah oblak gitu, kayak udah renggang. Jadi itu nanti mesti dicek dulu kalau untuk setir. Terus bagian yang termaksud sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget, ini buat bos transmisinya ya. Dia si busingnya juga harus diganti karena mainnya udah lumayan. Nggak terlalu parah banget sih, tapi gua pengen tetap ngeganti biar rasanya lebih pasti gitu ya, nggak banyak selah kosongnya waktu dipindah transmisinya. Oh ya, sama sementara kalau untuk ngomongin harga partsnya, ini kurang lebih si bosnya itu sekitar 60 ribuan teman-teman, dan gantinya itu tidak susah ya. Jadi ya menjadi satu upgrade ya, bukan upgrade sih sebenarnya, reparasi yang hitungannya nggak terlalu mahal tapi lumayan berasa manfaatnya ya. Jadi seperti transmisi mobil-mobil modern lagi kalau udah nggak oblak. Berikutnya teman-teman, yaitu untuk ngebuka si pintu tangki bensinnya ya. Ini kan kalau Vitara kan modelnya di sini, sementara kalau misalnya kayak di Sidekick itu kuncinya langsung di situ bukanya manual. Nah ini kalau ditarik dia udah nggak ada respon sama sekali. Gua nggak tahu masih ada kawatnya atau enggak, tapi kalau misalnya ngeganti bagian tarikannya ini sekitar 200 ribuan ya yang asli ya. Terus selingnya itu kurang lebih mungkin sekitar 300 ribuan. Terus nah ini di bagian belakang ya. Sekarang bukanya harus gua tekan bagian sini, ini sedikit dicongkel. Nah, itu dia. Ini kalau misalnya untuk di bagian yang pembukanya di sini itu harganya juga 300 ribuan. Jadi sebenarnya sih hitungannya agak lumayan mahal. Kalau beli satu set tuh yang asli bisa 700 ribuan ya. Sebenarnya sih apa ya, sekarang bukanya gini juga nggak apa-apa, tapi nanti mungkin ya kalau istilahnya dananya udah ada gua akan benerin lagi ya, akan benahin ini lagi ya. Jadi sementara bukanya manual dari sini. Dan yang terakhir buat di bagian mesin, ini sebenarnya yang gua rasain untuk mesin sekarang sih masih oke ya, secara untuk tenaganya, untuk responnya paling cuma butuh kayak Mas Dona bilang, untuk karburatornya nanti di tune up lagi ya, di setel lagi, dan bagian-bagian lain sekalian aja di servis yang biasa kita lakukan ya, kayak misalnya ganti oli, ganti-ganti filter dan sejenisnya. Tapi kalau sekarang sebenarnya yang butuh juga dicek adalah untuk termostatnya. Katanya sih masih ada termostatnya. Nah, ini di sini ada buat sensornya ya. Nah, ini harus gua cek lagi karena sekarang temperatur atau apa namanya penunjuk jarum buat si temperaturnya itu mati. Tapi kalau yang lainnya sih nyala. Jadi ini juga mesti dicek. Kalau buat bagian yang lain kayak misalnya radiator, nih kayak biasa mungkin nanti diservis aja. Dan kalau buat kipasnya, nanti rencananya gue pengen upgrade pakai yang Visco ya. Pakai yang Visco itu harganya mungkin totalnya di variatif ya, 1,6 ke atas lah kira-kira teman-teman. Kalau bagian yang lain kelistrikan kayak akinya masih oke, pengapiannya menurut gue masih oke. Ya timing belt kan udah dibeliin, tinggal diganti. Sementara kalau belt kayak buat
kompresor, alternator ini masih pada baru hitungannya, jadi ya insya Allah nggak terlalu banyak PR-nya. Oh, sama satu lagi, ini washernya motornya udah mati. Jadi sekarang kalau misalnya mau wiper masih belum ada airnya ya kecuali pas ada hujan, ada air yang alami dari atas. Ya paling segitu dulu teman-teman. Kayak gue bilang tadi, mungkin sekarang gue bukan mau bikin video untuk off-roadnya dulu, itu insya Allah akan di berikutnya setelah gue benahin dulu. Yang pasti semoga video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin tadi mau ngeliat lagi kelanjutan dari Sidekick, gue mohon maaf akhirnya, karena gue akhirnya lebih memutuskan untuk bernostalgia dengan Vitara yang persis seperti waktu zaman gue SD. Akhirnya gue tuker tambah. Tapi kalau ditanya angkanya berapa, sebenarnya hitungannya gue nambahnya nggak terlalu banyak teman-teman, karena pas Mas Dona juga lihat yang Sidekick gue, alhamdulillah menurutnya cukup oke ya. Jadi hitungannya hanya kayak bedanya cuma di gardan aja. Yang satu ini ada gardan depan, yang satu nggak ada gardan depan, masih 4x2. Ya udah teman-teman, nanti kita lanjut lagi videonya. Ini jadi akan tetap masuk ke dalam Project Fest bersama Vitara SWB kuning. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Kalau ada yang mau tanya tentang Fest ataupun mobil lain, tinggal isi di kolom komentar. Oke, dadah ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.